Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih anugerah Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama berkumpul, ketika kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, untuk setiap hal luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar lagi tentang Nehemia. Hari ini saya akan membahas dari Nehemia yang pasal 4. Jadi ketika pasal 3 mereka sudah mulai membangun, kemudian sudah mulai atur segala sesuatunya, itulah kita masuk di pasal yang keempat. Izinkan saya share screen dulu. Tema kita masih sama, yaitu Let's Begin the Good Work. Jadi mari memulai. Karena tema untuk bulan Nehemia itu kita memulai lagi. Kita mulai melayani, kita mulai melakukan satu langkah iman kita. Adalah hal yang luar biasa kalau kita bahkan mulai ya. Saya berharap setiap dari kita boleh bersaat teduh dari buku Nehemia, sehingga kita bisa mengerti konteksnya. Tentu saja saya sudah jelasin konteks tentang Nehemia, sehingga kemudian saya akan melanjutkannya di buku Nehemia pasal yang keempat. Saya mau kita lihat ketika Nehemia pasal yang keempat ini, ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Jadi ini prosesnya sedang berlangsung. Jadi kalau minggu lalu saya jelasin tentang bagaimana mereka menunggu, kemudian Nehemia mulai melakukan bagian dia, keliling segala sesuatunya. Tapi kemudian seluruh bangsa waktu dia bilang, Yerusalem itu sangat malang dan mari kita bangun. Itulah kenapa dikatakan kami siap membangun, itulah temanya. Itulah yang terjadi di Nehemia 1, kita udah bahas 2, saya lanjut ke Nehemia 4. Nehemia 3 itulah secara ketika kalau kita mau belajar tentang manajemen, pemimpin yang luar biasa, Nehemia adalah buku yang baik untuk kita bisa melihat. Di Nehemia 3 itu bicara tentang segala sesuatunya diatur, dan ini barulah mulai membangun. Kita tahu proses perjalanannya kurang lebih dikatakan Alkitab 52 hari saja. Sementara 90 tahunan itu tembok nggak diapa-apain. Bentuknya puing-puing, artinya nggak ada. Kalau puing-puing itu kayak apa? Kalau kita sekarang lihat di internet, kondisi Gaza ya kurang lebih seperti itulah. Nah, ini dalam proses membangun, barulah Nehemia 4 ayat 1 ya. Ketika Sanbalat mendengar, yang tadi sudah, kemudian apa? Dan berkata di hadapan saudara-saudara dan tentara Samaria. Jadi itu ada Sanbalat itu dari Samaria, jadi dia bersama dengan tentara-tentaranya mengintimidasi si
Pas Nehemia bersama orang-orang yang membangun. Ini bukan orang yang ahli kontraktor, bukan. Ini orang-orang yang kemudian terbeban dan mulai melakukan bagiannya. Apakah gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Mulai dia bilang ini bangsa Yahudi, ketika dibilang bangsa Yahudi itu artinya ini bangsa budak. Bangsa budak udah puluhan tahun kemudian budak, nih apa yang mau dilakukan? Itu adalah bentuk intimidasi. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Lihat ya 90 tahunan lebih loh. Tiba-tiba nih ini adalah ejekan, kritikan. Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis? Batu yang ada ini pada zaman itu batu kapur. Dan ketika batu kapur itu sudah kebakar, dia menjadi sangat rapuh. Jadi ini mau ngapain lagi, batu kapur udah kebakar, mau dibangun pasti rapuh. Itulah kenapa dikatakan berikutnya ketika si Tobia datang orang Amon. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah. Kenapa? Itu tadi temboknya ini bukan tembok batu bata zaman sekarang, baja ringan, kemudian temboknya dan seterusnya, enggak. Ini batu kapur yang sudah terbakar, artinya sangat lapuk. Dan itulah yang kemudian, ya ini juga bangsa kagak ngerti apa-apa, mau membangun lagi yang sudah puluhan tahun. Artinya kalau 90 tahun, itu kurang lebih ada 2 generasi sudah lahir di sana. Dan inilah yang kemudian, jadi satu Samaria, kemudian ini orang Tobia, nah ini responnya. Ya Allah kami, responnya sekali Nehemia. Mulai lagi dia doa, ingat ya, inilah gaya hidupnya Nehemia. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Dia mungkin udah kesal juga sehingga doanya kemudian, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan. Udah saking greget dia ya, itulah. Nehemia kan punya emosi juga. Dia doanya, Tuhan ini kalau bisa ini kemudian kepalanya dijejek aja gitu, ditoyor aja. Dan inilah yang terjadi. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dosa mereka jangan kau hapus. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang yang sedang membangun. Nehemia berdoa. Nah lihat ya bentuk doanya. Bentuk doa itu gak cuma sekedar minta-minta. Ini curhatan hati. Berapa banyak kita doa mulai dengan curahan hati. Tuhan aku kesel sekali loh sama suamiku. Tuhan aku kesel sekali sama istriku. Tuhan kesel sekali aku sama brotherku, sisterku. Kesel sekali aku sama pendetaku dan seterusnya. Doain aja. Saya bayangkan kalau kalian kemudian doa, Tuhan pendetaku ini kemudian dicecer. Waduh. Tapi lihat ini curahan hati. Gak apa-apa doa itu ya kayak begitu. Tuhan pengen tahu isi hati kita. Lanjut lagi. Ayat 6. Nah, lihat ya. Sambil dia curhat. Kemudian apa? Tetapi kami ngapain? Terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nah, ini dia. Bolehlah banyak tantangan di sebelah sana, netizen bilang begini, segala macam cercaan kritik, ya udah. Bahkan kemudian saya doa aja, terus habis doa udah. Ada yang doanya ngancem, Tuhan, pokoknya saya doa nih, masih mending saya doa. Tapi kalau nggak terjadi, ya udah saya nunggu aja sambil doa. Kalau saya belum dapat pacar, saya belum dapat jodoh, saya belum dapat kerjaan, saya diam-diam aja dulu. Enggak, dia ngapain? Dia terus membangun temboknya. Terus sampai setengah tinggi, sampai ketemu ujung. Kenapa? Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi lihat ya, Sanballat, Tobia, dia ada banyak tantangan-tantangan yang ada. Responnya Nehemia, dia curhat, dia terus doa. Tapi gak cuma doa doang. Dia tetap membangun. Ketika Sanballat, Tobia, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar, lihat ya tambah. Ini berarti masalahnya tambah banyak. Nanti saya jelasin ya, Sanballat, Tobia ini luar biasa. Mereka ini Sanballat, Tobia itu kalau diurutkan ya, itu timur, barat, utara, selatan. Nanti saya kasih lihat petanya. Jadi dari segala penjuru bahkan sekarang makin sulit tantangan, bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem malah maju. Bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Jadi ketika kita melakukan proses itu akan terus ada.
Kesannya tidak kelihatan, tetapi lihat, orang ini ketika musuhnya ini ngeliat, wah makin mantap ini, makin ketutup semua. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Yang ada, wih makin ketutup nih, makin ketutup pintunya. Jadi kemudian Sanballat, Tobia, orang Arab, orang Amon, orang Asdod itu timur, barat, utara, selatan, mereka bikin konferensi. Mereka ngopi bareng, terus gimana nih, kita harus lakukan sesuatu memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan. Perhatikan, mereka semua mengadakan persepakatan. Udah terjadi belum? Belum terjadi, tapi cuma baru diobrolin, pokoknya kita sikat aja nih. Amin. Kemudian Nehemia, tetapi kami berdoa kepada Allah kami, mengadakan penjagaan terhadap mereka siang malam karena sikap mereka. Lihat ya, kembali lagi kami berdoa. Terus habis berdoa ngapain? Lari? Tidak. Mengadakan penjagaan kepada mereka siang dan malam karena sikap. Selalu doa, tapi nggak cuma sekedar doa, dia tetap terus membangun. Berkatalah orang Yehuda, terus membangun, datang lagi. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot, udah lelah. Puing masih banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetap, lagi ada yang doa, ada yang gini. Si orang Yehuda datang lagi, bro, udah menyerah saya bro, berat. Hidup ini berat. Ini yang terjadi. Terus ayat 11, tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka kan gak tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Lihat ya, ini orang Yahudi jadi intimidasinya terus ada nih, viral. Gue mau serang. Bayangkan kalau kalian di Gaza, tiba-tiba Israel datang, kasih dari atas, segera minggir. Kan cara Israel ketika menyerang Gaza itu nggak langsung bom. Dia akan menyebarkan selebaran, dia akan gunakan segalanya, dalam beberapa menit, dalam beberapa jam akan dibom. Jadi itulah yang terjadi. Sehingga apa? Segera meninggalkan tempat ini. Ya kalau nggak meninggalkan, ya itulah yang jadi korban-korban yang ada. Tapi ini kemudian viral terus ada. Maka kemudian, sekali lagi Nehemia, maka aku tempatkan raja rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, panah di bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat yang terbuka. Jadi ketika mendengar begitu banyak, satu pihak orang sudah mulai menyerah, aku nggak mau, aku mundur, aku apa, terus Nehemia pulang. Enggak. Ya terus saja. Ini sama dengan kita. Grup kita, satu lagi pengen semangat, tiba-tiba yang lain tiba-tiba begini, tiba-tiba begono, dan seterusnya. Bayangkan ya, selalu kan seperti itu. Terus kita terikut? Enggak. Ya sudah, kalau yang lagi letih ya sudahlah, mau apa lagi. Tapi yang lagi semangat ini terus. Ngapain? Kaum keluarga, jadi ada yang pakai pedang, tombak, panah. Mereka ini tidak terlatih. Tapi lakukan saja. Ini bukan orang-orang yang jago ya. Tidak. Ayat 14, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Sekali lagi, lihat bagaimana Nehemia. Jangan takut kepada mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudaramu, untuk anak laki, anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Wow. Sekali lagi, lihat ya. Nehemia apa yang dikasih? Kenapa? Karena rakyatnya juga, skill juga nggak ada. Apanya semua nggak ada. Ini budak yang 90 tahunan lebih nggak ada, baru pulang nggak ngapa-ngapain, dan di tempat budak nggak ada skillnya. Tapi kemudian yang terjadi hanya ini yang bilang, gak usah takut. Kenapa? Tuhan. Ini berulang kali. Saya mau katakan ini, wow. Ada satu kunci yang luar biasa. Ini bicara tentang Tuhan. Bagian kita membangun, sisanya Tuhan. Dan inilah yang terus dan terus. Sehingga kemudian ketika bilang ini Tuhan yang berperang. Jadi bagiannya Tuhan.
Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaan. Lihat ya, ketika begitu tetap lakukan, musuh mundur. Pertanyaannya, pernah diserang nggak? Nggak pernah diserang. Baru begitu, baru dikasih gosip, mak ternyata mereka siap-siap semuanya. Dan ini bayangkan orang-orang yang unskilled, bukan orang-orang yang hebat. Enggak. Orang-orang yang tidak terlatih. Kemarin saya latihan nge-gym. Badan sih boleh lah gede kan. Tapi enggak terlatih. Mau ngangkat kecil aja kok kayaknya berat banget. Enggak terlatih. Habis segitu seminggu gak mandi. Kenapa unskill? Tidak terlatih. Ini lagi bicara apa ya, memang kayak begini kondisinya gak terlatih semuanya. Tapi kemudian lihat ya, pelan-pelan musuh bisa tuh. Ayat 16, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, sebagian yang lain memegang tombak, perisai panah, mengenakan baju zirah, sedangkan para pemimpin berdiri di belakang segenap Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ini kan artinya mereka kerja keras banget, bagian mereka kerja keras aja. Satu tangan mereka memegang di sini kan, mereka kerja satu megang tombak. Terus dikatakan kayak gini, bayangan saya ini sama aja kerja double shift nih. Si pagi, si siang, si malam, kerja tangan satu, tangan dua, kagak ada lemburan lagi. Ada lemburan nggak? Nggak ada. Kok bisa mereka ya? Kalau kita kayak gini boleh aja saya lakukan Pak, asal ada lemburannya kan gitu. Tapi ini yang dilakukan, mereka juga kerja keras banget. Motivasinya membangun perang. Itu dong, ini lagi mau perang dan motivasinya kemudian untuk anak istri yang tadi itu semuanya. Waduh. Saya lihat si Richard, pokoknya saya mau kerja keras Pak, mau apa? Mau nikah Pak tahun depan, pokoknya saya akan, ada motivasi karena mau nikah itu semuanya, pokoknya saya udah gini-gini. Lagi mikir, dia mikir ini sambil gini-gini, saya kerja apalagi yang bisa jadi cuan gitu kan. Tapi lihat ya, ini sesuatu yang skill tapi dan dia tetap bekerja. Ini jadi begitu banyak tantangan yang ada. Ini orang nangis iya, tapi kemudian dia doa. Dia tetap lakukan bagian dia dan selalu bilang Tuhan yang ini. Terus dia tetap kerja, unskill ya, satu pegang kerja, satu gini, satu tombak, kemudian dan itulah yang terjadi. Setiap orang yang membangun bekerja berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Jadi setiap orang selalu standby pedang di sini, kemudian di sampingnya sangkakala. Kenapa? Nggak ada HT. Kalau ada HT, musuh, kijang satu lewat, kijang satu kan gitu. Ini karena nggak ada, tiap kali ada gini, toet. Nah seperti itulah maksudnya berdiri peniup. Berkatalah aku kepada para pemuka, para penguasa dan kepada orang. Pekerjaan ini besar dan luas. Kita berpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, kumpul di sana mendapatkan kami. Sama-sama di situ kita baca. 1, 2, 3. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi bayangannya waktu udah itu bagian kita cuma kumpul di muster point, terus ngapain? Allah yang berperang. Inilah yang dibilang wow. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Lihat kan kerjanya sampai 3 sip, ini bukan cuma 2 sip. Dari fajar sampai terbit bintang, itulah terus. Bagiannya terus aja lakukan. Tidak mudah tetapi terus lakukan bagian kita. Bagian yang lain Allah yang berperang. Pada waktu itu juga aku berikan berita kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Diulangin lagi. Ini apa? Nehemia kemudian lagi mau atur, pokoknya dia atur ya, ditata ulang nih satu-satu. Kamu gini. Karena ini nggak mudah. Tapi kemudian dia lakukan bagiannya. Terus detail satu persatu.
Demikianlah aku sendiri, saudara-saudara, anak buahku dan para penjaga pengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Nggak sempat mandi dia. Tapi kok bling-bling muka. Mungkin pakai suling gitu ya. Kami, mohon maaf jadi nyebut brand nih. Tapi ini bicara tentang apa, lihat ya. Nggak sempat mereka ngapa-ngapain. Saking sibuknya. Sibuk ini apa? Dia melakukan bagiannya, fokus di situ. Bilang sebelahnya, saking sibuknya, dia nggak sempat mandi. Bilang sebelahnya, jangan tidur. Saking nggak ngapain jadi tidur. Waduh. Judul khotbah saya, tantangannya teruslah membangun. Udah, astaga baru khotbah, baru judul, iya. Lama banget nih Bang ini. Udah yang tadi aja tuh bacaannya, saya tinggal menyimpulkan. Tantangan terus, banyak banget Pak tantangannya. Ya memang, namun teruslah membangun. Tadi yang kita lihat ya, ini kan mulai nih. Saya mau bilang gini semuanya, saya lagi mau kita semua memikirkan diri kita. Saya mau tanya sama kita, ini lagi membangun tantangan pribadi kita. Mungkin sudah. Ini udah bulan November ya. November di minggu ketiga, apa yang terjadi sepanjang 2023 ini. Wah, semua lagi menerawang, aduh. Banyak tantangan. Ya iya, betul. Namun teruslah membangun. Tadi waktu saya bukan cerita ya, membacakan Nehemia 4, itu proses yang terjadi di dalam membangun impian kita. Itu dalam kehidupan kita, kerohanian kita, kehidupan di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan ya, setahun ini aja lah. Aduh Pak, ambiar, hancur. Apa yang kemarin saya bilang, rungkat. Udah sekarang rungkat, ente-entean banget ini Pak. Iya, ya sudah, terus apa dong kau udah sampai hancur banget. Ya udah, tantangannya iya. Namun, lihat ya, teruslah membangun. Hari ini 2 poin aja. Tantangan terus, sama teruslah membangun. 3 tahun kita mengalami namanya pandemi COVID. Seluruh dunia ngalamin. Dan ini membuat sampai kacau, pokoknya hancur semuanya. Kayaknya susah hidup semuanya. Kebanyakan akan pesimis segala sesuatu. Ada pandemik yang selalu terjadi sekarang. Pandemi COVID-19 mudah-mudahan gak ada lagi. Tapi ada pandemi yang mungkin terjadi di antara kita saat ini. Mudah-mudahan enggak. Tapi mungkin saja sedang terjadi. Pandemik apa Pak? Pandemi kekecewaan. Kesedihan lagi susah Pak, pokoknya lagi gak mau discourage, saya lagi gak mau ngapa-ngapain, saya gak mau lagi memberi, saya gak mau lagi membaca Alkitab, saya gak mau lagi memulai, saya gak mau lagi, udah pokoknya kayak gini-gini aja udahlah gitu. Saya sudah gak tahu lagi mau jalanin hidup mau kayak apa, mungkin sedang begitu. Karena pandemi kekecewaan ini sama nih, ini universal, semua berlaku sama semua orang. Jadi selama kita adalah orang, coba tengok sebelahnya, masih orang kan? Pasti ada saatnya kita kecewa. Kenapa ngelihat ada rencana begini-gini, Pak Pendeta kemarin saya lagi membuat rencana 2024, gini tiba-tiba dapat kabar buruk, tiba-tiba gini, aduh, saya juga ada. Universal tuh. Dan pandemi kekecewaan ini berulang ya, brothers sisters. Ini berulang. Semangat udah, hari ini semangat, besok ulah kecewa lagi, besok semangat lagi, besok gini lagi timbul tenggelam. Iya, ya memang kemarin kayaknya semangat sih itu Pak, iya semangatnya sehari, kecewanya 7 hari gitu kan udah kayak sip-sipan, tapi memang ya sudah terus. Dan ini yang kita harus tahu nih, pandemi kekecewaan ini ya, itu kan berulang, jadi bukan berarti saya hari ini gak ada sepanjang tahun, amin, tapi gak pasti ada tuh, high and low-nya pasti ada, dan menular. Lihat aja kalau kecewa, terus ketemu sama orang kecewa, ketemu orang yang ketiga kecewa, langsung buat partai kekecewaan perjuangan. Pasti loh begitu, menular langsung. Iya sih ini gini, saya kecewa sama Pak Pendeta, saya kecewa sama si A, saya kecewa sama si B, saya kecewa sama grup saya kecewa, wah semuanya. Dan pasti nular. Lihat aja TikTokmu.
FYP-mu semuanya. Pokoknya kalau isinya yang layangan singit, pasti isinya layangan singit aja. Karena itu seperti itulah yang terjadi. Ingat ya, kekecewaan ini tuh menyerap energi kita. Terus kalau udah terserap energi, ya sudah. Langsung letih lesu, lunglai dan tak berdaya. Kelihatan. Ini gak cuma secara physically, tapi juga jadi semangat. Kalian boleh lah, tapi tiap kali datang, aduh. Pokoknya letih lesu, lunglai tak berdaya. Udah kayak gak punya tulang. Ya orang Manado memang gak punya tulang. Orang Batak yang punya tulang gitu ya. Tapi ada orang Flores juga punya tulang, kai tulang. Mana dia? Itu keluarga kai tulang tuh, ya. Tapi ini dia, kita jadi letih lesu, lunglai dan tak berdaya. Biasanya gitu, kalau udah kecewa jadi gitu. Dari situ mulai hilang fokus. Dari hilang fokus, aku udah gak mulai ngapa-ngapain, hilang fokus. Ini pendeta saya kah? Ini pemimpin saya kah? Ini istriku kah? Wah jadi gitu lagi. Ini suamiku kah? Ini grupku kah? Gitu. Udah gak tahu. Langsung hilang fokus. Ini brother sistersku kah? Kok gak nyambung aku di sini? Ya kemana aja selama ini? Gitu. Kok kayaknya gak kayak gini deh dulu. Bukan gak kayak gini dulu. Kamunya yang kayak gonong. Tapi inilah hilang fokus. Langsung gini. Langsung cek rumput tetangga lebih kuning. Lihat sebelah, ingat dulu aku di kampungku, dan seterusnya. Hilang fokus sudah semua. Gak ada lagi motivasi, mau ngapain, gak ada. Langsung gak ada, itu beda tuh, antara fakta dan realita, halu semuanya. Ini fakta, ini realita, jalan selalu goyang-goyang, bingung aja. Coba cek mata kalian. Ya mungkin mata kalian lagi model begini nih. Terutama mata kerohanian kamu. Wah, semangat sih Pak, kalau cuma nyari cuan doang semangat. Tapi rohani kita, saya mau tanya. Impian rohani, keterbebanan rohani yang ada. Karena itulah yang membuat kita menyala-nyala. Kemudian langsung nih, muntaber, mundur tanpa berita. Satu masuk di toilet sebelah sini, satu nggak masuk toilet, hilang aja. Ya apapun tapi ngilang. Pelan-pelan mundur tanpa berita. Kenapa? Kena pandemi. Pertanyaannya, adakah di sini? Nggak ada di sini, nggak tahu sebelah sana ya. Tapi tanya kita. So, saya bicara tentang tadi yang kita baca, tantangan terus. Apa aja sih tantangannya? Lihat ya, kalau lihat peta ini, tantangan itu ternyata dari 4 penjuru mata angin. Wah. Sanbalat sama orang Samaria itu di atas, di utara. Itu dia Sanbalat. Asdod di sebelah kiri, barat. Tobia sama orang Amon di sebelah timur, di kanan. Geshem sama orang-orang Arab itu di bagian selatan, di bagian bawah. Lihat ya. Ini kan Yerusalem itu loh. Gak ada apa-apanya tapi kemudian mulai. Dari 1, 2, tiba-tiba tantangan makin banyak. Saya tahu dalam hidup kita makin lama, bukan makin berkurang tantangan Pak. Makin banyak tantangan. Diserang dari darat, laut, udara. Ini kan 4 penjuru mata angin, mau lewat mana lagi? Inilah tantangan eksternal yang ada. Apa? Kita mendapatkan kritikan. Kita mendapatkan ejekan. Kita mendapatkan cemooh, kena mental kita. Berapa banyak orang yang meragukan kita? Yang kata-katanya gitu, lu gak mungkin lah, gak bisa lah. Udahlah lu memang jelek, kamu memang gagal, kamu memang kacau, kamu memang hancur, kamu memang pendosa. Semuanya selalu gitu. Tapi gak ada masalah, lihat ya. Daud lawan Goliat begitu. Goliat bilang si Daud, ya ini anak unyu-unyu, taunya apa? Ngangkat, bukan ngangkat beban, ngangkat baju zirahnya aja keberatan. Gak bisa. Prajurit sama Yesus, ya lu siapa kalau lu mampu selamatkan nih semuanya. Ngaku-ngaku raja. Ini dia tantangannya eksternal, mungkin ini yang terjadi saat ini. Saudara dan saudari sekalian, saya mau kita kenali tantangan kita. Kenapa? Karena tantangan terus ada. Dan mungkin saat ini yang terjadi sama kita.
kita kemudian terpengaruh dengan kritik dan ini semua, dan inilah yang membuat jadi kecewa, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, yang proses yang tadi yang saya sebutkan. Apakah ini bisa mengganggu kita? Dari orang-orang terdekat kita bahkan Pak, bukan cuma tetangga nih, dari orang-orang terdekat. Ya mungkin terus. Pertanyaannya, kita menyadari nggak? Bahkan mungkin kekecewaan memang terdapat karena dicemooh dan lain-lain. Orang ini ngelakukan gini. Yang kedua, ini kan tadi ya di Nehemia 4 ayat 7 itu ya, bahwa nanti kita akan bersepakat untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Artinya nggak cuma cemoohan, mungkin menjadi fisik yang ada. Eskalasi penganiayaannya secara fisik makin lama makin tinggi, gak cuma diancam-ancam aja, tetapi mungkin. Dan mungkin dalam kehidupan kita saat ini yang terjadi. Kenapa? Gak cuma sekedar di mental Pak, secara fisik saya sekarang sudah lemah, kehidupan saya begitu hancur, gak ada uang lagi, gak ada apa lagi, dan seterusnya. Dan itulah yang biasanya membuat kita menjadi susah, karena dimulai dari kekecewaan, jadi gak ada semangat, dan terus. Inilah tantangan yang pertama, tantangan eksternal kita. Pertanyaannya, kita menyadari nggak? Tapi kalau melihat hal ini, tantangan apapun tantangan fisik, lihat bagaimana Nehemia bersama dengan orang-orang terus aja membangun. Betul secara fisik kita kurang pintar, kurang ada talenta, nggak ada skill, dan memang jelek Pak. Ya saya mau bilang enggak juga, takut dibilang bohong. Iya sih kamu jelek, enggak lah. Tapi ini bicara kita bisa pikirkan fisik kita yang seperti ini. Keterbatasan yang ada. Dan itu kemudian kita memuat kita nggak mau ngapa-ngapain. Saya nggak punya gelar Pak, saya nggak punya ijazah. Kamu apa? Saya juga nggak punya orang dalam Pak. Ya, semua nggak punya. Yang kau punya apa? Nggak ada. Harga diri pun sekarang udah nggak ada. Ini yang ada. Berikutnya, kalau tadi ini eksternal, ya kritik, penganiayaan secara fisik, mungkin kita sekarang sakit, mungkin sekarang apapun ada, dan itu yang menghentikan kita. Yang kedua, tantangan internalnya. Apa sih yang tadi yang barusan kita baca? Lihat ya, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Ini bicara tentang apa? Memang lelah. Kamu tahu nggak kenapa kita susah? Karena lelah. Hidup nggak beraturan. Lelah dari fatigue. Ini kalau proses kesehatan nih. Dari fatigue, lelah, kemudian langsung pusing tuh. Pusing kenapa? Karena kurang tidur, kelelahan. Kerja terus, malam dia main game, kemudian begini, tidurnya pun sampai jumpalitan begini dan kini pusing. Kemudian apa? Hilang konsentrasi. Untung nggak hilang otaknya. Oh, loss of memory ya, bukan hilang otak ya. Langsung hilang konsentrasi, kan ini prosesnya. Langsung ini kalau secara fisik. Tapi saya mau bilang gini, kecapean bisa nggak membuat jadi nggak bisa fokus? Bisa. Coba cek diri kita. Coba cek jadwal kita. Mungkin pekerjaan kita begitu kerasnya sehingga kita kemudian tidak ada secara fisik. Kemudian bisa ada istirahat dan seterusnya. Mungkin gaya hidup kita yang memang ngaco. Udah kurang tidur, makannya selalu gorengan. Kurang gizinya lagi. Waduh, terus minumnya kopi doang. Waduh, lelah, semua-muanya. Tapi ini yang terjadi. Elia di 1 Raja-Raja 18 dia menang lawan nabi-nabi banyak. Tapi karena dia kelelahan, baru diancam langsung minta bunuh diri. Kalau di Elia di 1 Raja-Raja 19. Kenapa? Kelelahan. Coba cek, mungkin kita lelah. Coba tengok sebelahnya. Kamu gak lelah kebanyakan tidur, kamu gak? Ini bicara yang pertama, kelelahan. Kedua, frustasi. Lihat ya, masih banyak puing-puing yang banyak. Kenapa kita menjadi susah untuk maju? Kenapa memang lelah secara fisik? Yang kedua, mungkin ini dia, masih banyak puing. Ini bicara tentang apa? Puing itu bicara tentang dosa-dosa. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kadang-kadang ada dosa, inilah yang membuat kita frustasi. Kenapa ya saya susah untuk maju? Kenapa ya saya susah untuk semangat? Kenapa ya saya susah untuk memberi dan seterusnya? Karena ada dosa, ada puing yang kamu simpan. Dan kamu pikir kamu bisa terus. Yang namanya puing kan beban, berat. Ini survei.
Kan sekarang bakal nanti ada presiden, akan ada banyak survei-survei. Jadi ini survei buat di Amerika, tetapi mungkin bisa buat kita. Umur dari 13 sampai 75. Ya, 62% cewek, 38% cowok, orang hitam, orang putih, dan seterusnya. Ya, 40.000. Ini tantangannya, ini puing-puingnya. Ini temptation untuk para wanita. Satu, ternyata gosip yang paling banyak. Saya bukannya body shaming ya, tapi ini yang dibilang. Gosip, terus overeating. Apa tuh overeating? Kebanyakan makan. Tapi ini bicara tentang apa? Pokoknya wah, spending money, belanja. Cobaan berikutnya husband, bener Pak? Suami ini. Kemudian seks, kurang kasih sayang saya Pak. Pornografi ini masuk. Laziness, malas, mager. Unkind thought about people, terlalu mikir. Ini wanita nih, terlalu mikir. Dia kenapa ya? Overthinking kalau zaman now sekarang itu kan. Lagi mikirin kenapa gini. Suami gue lagi ngapain ya? Dicek mulu, dicek. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba hilang signal, habis. Makanya sekarang suami pinter. Handphonemu kayaknya mantap terus karena tiap kali pulang dia uninstall semuanya. Biar gak ketahuan, di uninstall aja terus. Tiap hari set factory negative thoughts. Ya, selfishness, pride, time, TV, worry. Inilah wanita. Ya ini survei. Saya nggak diikut di survei Pak, nggak apa-apa. Tapi mungkin kamu salah duanya di sini. Coba cek nih, ini puing-puing. Apakah gosip kah yang ada yang mengganggu kamu atau ke suamimu kah? Atau nafsumu nih nggak mau bisa makan dan seterusnya, belanjanya dan seterusnya. Ini yang ada. Women source of temptation. Ini kalau wanita. Kalau suami, ini suami. Kok beda banget ya? Yang lain 37%, yang lain 3% semua. Psikologi bilang otaknya cowok kalau dibuka, itu memang seks semua isinya. Ini bicara tentang apa? Ini temptation. Ini bicara apa? Enggak Pak, ini pornografi. Ini kalau sekarang, kalau tahu RNG itu suka di SMATN, sidak, handphone dibuka semua. Ini kalau sekarang suami-suami berani nggak kasih handphonenya ke istri? Nggak usah dilakukan, sadar diri aja. Saya kasih Pak, wong ini handphone kedua, gitu kan. Saya sudah hapus. Kemalasan, pride, ini gengsi. Kadang-kadang temptation-nya karena gengsi. Saya ini direndahkan sama dia Pak, jadi kasihan. Hanya karena gengsi. Karena istri, istri enggak cuma 3%. Overeating, makan, time, waktu. Alkohol, rokok. Saya nggak ngerokok Pak, vape, sama aja. Dan ini suami. Istri tahu nggak? Istri tahu. Shh. Jangan bilang-bilang. Kamu tahu ya? Ketika kamu menyembunyikan dosa, sama itu. Dan mungkin itu yang menghalangi kamu untuk maju. Spending money. Saya nggak tahu nih, judi. Ini kalau dibuka, aduh notifikasinya muncul ya Pak. Wah, ini yang ada. Saya mau tanya sama kita, puing-puing ini masih ada nggak sampai sekarang? Mungkin itu yang membuat kamu berat. Mungkin ini yang membuat kamu kenapa menjadi susah. Saya bilang ini namanya apa? Cobaan lama belum kelar. Pertanyaannya, coba list down. Apa cobaan lama belum kelar yang ada sampai sekarang sama kamu? Sehingga kalau kamu lihat puing-puing ini, kenapa susah? Karena kebanyakan puing-puing. 90 tahun,
Tembok Nehemia itu 90 tahun kebanyakan puing-puing. Dan kenapa kita menjadi sulit? Karena puing-puing ini. Dan kita sebenarnya tahu setiap puing-puing yang ada. Tapi pertanyaannya, maukah kita? Kita hanya bisa frustasi. Suami gue gak bisa berubah. Istri gue juga gak bisa berubah. Kok ini gak bisa berubah? Saya kok gak bisa berubah? Tapi mungkin ini yang mengakibatkannya. Dan kemudian kita melakukan pembiaran. Yang ketiga, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Inilah bicara tentang apa? Kegagalan. Apa yang membuat jadi kecewa? Satu, yang tadi itu. Memang lelah secara fisik, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Kecapean kita. Kecapean kerja, kecapean fikir, sehingga prioritas salah. Yang kedua, ya memang frustasi dengan segala puing-puing yang ada. Yang ketiga ini apa? Kegagalan. Saya tahu setiap dari kita adalah orang berdosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Waktu kita menulis resolusi, gagal. Ulangi lagi, gagal lagi. Dan perasaan gagal itulah yang membuat kita kemudian kecewa. Saya nggak tahu. Ada namanya mentality budak. Itu kan bangsa Israel itu mentality budak. Udah susah di Mesir, malah bersungut-sungut dan pergi. Mentalitinya budak. Jadi ya udahlah namanya budak, pulang pun ke Yerusalem nggak diurusin tuh pagar. Emang udah budak, udah susah. Saya bilang nih, ada lagi mentality kandang babi. Maksudnya apa? Ini adalah ketika perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang, dia lama di kandang babi dan dia menikmati kandang babi itu. Sehingga apa? Susah. Kenapa susah keluar? Karena gagal dan terus gini. Berapa banyak kita masih dalam posisi yang seperti ini, kita sadari dan kemudian kita tidak mau maju. Kegagalan ini yang bisa kemudian kalau kamu terus, inilah yang membuat jadi kecewa. Sehingga kemudian kok jadi susah ya. Inilah yang dilakukan. Coba list down. Apakah ada hal yang kekecewaan, kegagalan yang kamu lakukan sehingga ini yang menghalangi kamu. Ketika orang Yahudi tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan. Mereka akan menyerang kita. Lihat ya, orang Yahudinya ini ketakutan. Tahu nggak? Sampai di akhir, diserang nggak Yerusalem? Enggak. Cuma omdo doang, NATO tuh, not action talk only. Jadi itu cuma ditakut-takutin. Maksudnya apa? Kadang-kadang ketakutan ini menipu kita. Mereka tidak pernah menyerbu Yerusalem. Artinya gini, ketakutan kita membuat kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena takut aja. Padahal takut. Kalau kamu lihat macan ini ya, gimana caranya orang mati kalau ketemu singa? Kalau digigit singa, baru mati. Tapi kebanyakan baru, wow, udah mati. Berapa banyak kita baru auman aja sudah mati. Baru digertak. Apa digertak apa? Dengan ketakutan kita. Ini studi. Studi we shouldn't let fear rule our life. Ini studi tentang bagaimana kita jangan membiarkan rasa takut. Karena 60% dari rasa takut itu nggak pernah ada. 20% udah kejadian. 10% sopeti begitu dikit ketakutannya sehingga nggak membuat perbedaan. 5 benar, tapi nggak ada yang bisa kita lakukan. Hanya 5 aja yang kamu takut dan itu benar dan itu memang bisa kamu kontrol. 95% nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini yang membuat kita takut. Mau ngapain takut? Aku takut sakit hati lagi. Aku takut begini lagi. Mau melayani takut lagi. Mau memberi takut lagi. Mau memulai lagi takut, dan seterusnya. Inilah yang terjadi. So hari ini belajar yang pertama tantangan. Tantangannya apa? Akan ada tantangan terus. Baik secara eksternal maupun secara internal. Pertanyaannya, sadari nggak kita bahwa inilah challenge yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena hal yang pertama, sadari ini. Kalau nggak sadari, sulit. Dan kalau udah tantangan terus, apa yang kedua? Mari kita terus membangun. Apa terus membangun? Nehemia 4. Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina.
Nehemia 4 ayat 20. Allah kita akan berperang bagi kita. Ini apa? Ya udah, hal yang pertama terus membangun itu apa? Terus ingat Tuhan. Terus ingat tentang bahwa Allah adalah hal yang sangat luar biasa yang bekerja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terus ingat kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Caranya gimana? Coba buat nih. Ini udah 10 bulan, lebih daripada kegagalan yang kamu list down. Buat list daftar syukur. Saya bersyukur begini, saya bersyukur gini, saya bersyukur dengan pasangan, saya bersyukur dengan pekerjaan, saya bersyukur dengan kehidupan saya dan seterusnya. Coba cek, karena inilah cara kita ingat Tuhan. Nehemia kenapa? Itu terus yang diingetin, ingat apa yang dilakukan Tuhan dulu mulai dari pembuangan sampai kemudian sampai selesai. Itu terus yang dilakukan. Konkretnya gimana ya? Doa. Doa ada caranya, Nehemia terus berulang-ulang. Doa. Allah kita berperang bagi kita. Biarlah doa itu menjadi gaya hidup kita, saudara dan saudari sekalian. Doa kemudian dapatkan petunjuknya dari mana? Baca Alkitab. Kenapa 7.000 lebih, saya berulang-ulang katakan 7.000 lebih janji Tuhan. Gimana kita mau mengklaimnya kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak baca Alkitab? Sehingga kemudian kita bisa mengingat betapa luar biasanya kebaikan Tuhan. Ini tadi lanjutan yang tadi. Lanjutan ini surveinya gitu ya. Lihat ya. Kalau ngelihat gini, church attendance, prayer daily, sama days of Bible, makin ke bawah itu makin baik. Kalau dia datang ibadahnya kurang, dikatakan itu kalau nilainya ini 40%. Tapi kalau dia sering minimal 1 kali aja, lihat ya, dia makin baik. Kenapa? Karena datang ibadah. Kalau dia prayer daily, nggak pernah doa, segitu dia kelakuannya. Tapi kalau dia makin baik, makin rendah makin baik. Kalau dia doa, makin rendah makin baik. Lihat ya, itu yang terjadi. Days of Bible reading. Kalau nggak pernah, sini. Artinya dia merasakan Tuhannya, ini kalau dalam sisi angka. Tapi saya mau lihat turunannya, lihat ya. Kalau dia baca 2-3 kali, agak turun dia, artinya makin baik. Kalau dia lebih, makin baik lagi. Ini survei yang tadi tuh yang 40 ribuan orang. Saya mau kasih lihat trennya. Ya memang trennya ya udah, persekutuan, berdoalah, membaca Alkitab. Ini dia. Inilah yang terjadi. Bahkan lihat ya, kalau dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah doa, pasti tinggi. Teens sama juga. Ini aja saya mau bilang, teens sama juga. Lihat, ketika dia makin membaca Alkitab, pasti makin bagus. Sehingga saya dorong anak teens yang di sini baca Alkitab. Karena itu yang menuntun kita. Yang pertama, teruslah ingat Tuhan. Yang kedua apa? Teruslah tata ulang hidup kita. Apa yang terjadi sama Nehemia? Habis dia doa terus diam, kagak. Ya udah mulai aja tata ulang lagi, atur lagi. Kalau ini nggak beres, lakukan lagi. Ini enggak, tata ulang aja semuanya lagi. Hidup kan akan terus berlanjut. Saya gagal Pak, ya sudah mulai aja dari nol lagi. Saya lakukan ini, mulai. Ketika saya mau mulai untuk membaca Alkitab, mulai aja baca, nggak usah lagi. Aduh, tunggu lagi nanti enggak. Mulai. Tentuin mulai dari mana prioritas kita. Tuhan, hubungan dengan Tuhan, kemudian pasangan kita, baru kemudian anak kita bagi yang menikah, namun kemudian keluarga, barulah pekerjaan, pelayanan, dan seterusnya. Tata ulang prioritas itu. Tata ulang aja lagi. Pembimbingan, nih hidup jadi murid. Pembimbingan kita, persekutuan kita. Kalau kita sekarang udah jarang PDG, kita gini, mulai aja lagi. Kita mulai melayani. Mulai hubungan pribadi lagi dengan Tuhan dalam penyembahan. Mulai lagi study, mulai lagi datang dan pertemuan ibadah dan semuanya. Saya mau tanya, maukah kita menata ulang kehidupan hidup murid kita? Karena ini yang terjadi dan inilah yang kita belajar dari Nehemia. Tata ulang apa? Resolusi, buat aja lagi. Saya udah tunjukkan resolusi saya kemarin. Saya excited untuk bicara tentang hal itu.
Apa rencana kita? Mulai lakukan. Pak udah gagal Pak 11 bulan. Enggak, masih bisa nih kita finishing strong. Sampai akhir tahun ini. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan saudara dan saudari. Terus ingat Tuhan dan tata ulang hidup kita. Hari ini pertanyaan bagi kita semua. Apa tantangan yang sedang ada dalam kehidupan kita? Yang membuat kita menjadi sulit untuk membangun, mulai lagi. Coba bayangkan diri kamu ya. Kalau kemudian Nehemia tidak datang dan membangun, dia akan tetap seperti itu. Bayangkan kita semua di sini. Kalau kita nggak mulai melakukan lagi. Bagi kita yang sudah berkeluarga, tahu nggak dampak kita bertobat, semangat lagi. Berdampak kepada keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga. Bagi kita kehidupan single kita, dengan kita memulai lagi itu akan berdampak. Pertama bagi dirimu dan bertambah bagi sekeliling kamu. Saya tahu saya salah Pak, ya sudah mulai lagi aja. Inilah yang terjadi, mulai tata ulang hidupmu. Tidak ada yang lebih berdosa. Kenapa? Karena kita semua orang berdosa. Tidak ada lagi saya gagal Pak. Ya semua ini orang-orang gagal, tapi inilah. Kenapa? Tuhan yang berperang. Mari terus ingat Tuhan. Kebaikan Tuhan melalui doa, baca Alkitab. Buat list daftar syukur. Buat resolusi kalian untuk tata ulang hidup. Dan gak mesti harus tunggu nanti ya ulang tahun jemaat baru saya mau mulai lagi Pak. Bulan depan ini kan ulang tahun jemaat, mulai tahun depan lagi. Enggak, mulai dari sekarang saya mau memulai lagi. Ada pelayanan apa, saya mulai. Saya ada aktivitas apa, mulai lagi dan semuanya. Mulai aja, saya dulu kayaknya kurang aktif pas sebulan ini, setahun ini. Ya udah gak ada masalah, terus mulai lagi. Mulai datang lagi. Belajar Alkitab, pas saya baru sekarang belajar Alkitab. Gak apa-apa, mulai belajar lagi. Inilah yang bisa kita lakukan. Kapan kita mau mulai membangun? Mulai dari sekarang. Gak mesti harus tunggu. Kenapa? 52 hari aja. Untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ingat kebaikan Tuhan. Kami boleh belajar dari Nehemia 4 ini. Biarlah kami mau terus membangun. Kami mau siap dengan tantangan-tantangan yang terus datang. Terima kasih Tuhan. Bantu hati kami mau terus membangun dan bersiap dengan tantangan yang terus datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.